Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya dan teman-teman saya ujian semester PJOK SMK Taruna Tekno Nusantara Medan. Jadi, sistem dari ujian ini, setiap anggota masing-masing kelompok wajib menjawab satu pertanyaan yang diberikan Bapak Guru. Sebelum itu, aku akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Putri Nilamsari dari kelas 11 TKJB. Yang kedua ada Joyce Angelina Situmorang dari kelas 11 TKJB. Dan yang ketiga ada Debbie Syafitri dari kelas 11 TKJB. Yang keempat ada Hasudungan Manurung dari kelas 11 TKJB. Berikut ini soal ujian semester PJOK. Yang pertama, jelaskan apa itu aktivitas kebugaran jasmani dan hubungannya dengan kondisi saat ini. Di video kali ini, saya akan menjawab soal yaitu jelaskan apa itu aktivitas kebugaran jasmani dan hubungannya dengan kondisi saat ini. Jadi, pengertian dari kebugaran jasmani itu adalah kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seorang dalam melakukan kegiatan atau berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Istilah kebugaran jasmani ini memiliki pengertian yang tidak berbeda dan aspek fisik dalam total fitness ataupun yang dikenal sebagai physical fitness. Melakukan aktivitas fisik sangat bermanfaat bagi tubuh dan pikiran. Lebih jauh melakukannya secara rutin dapat mengurangi tekanan darah tinggi, membantu mengolah berat badan, dan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga kanker. Apalagi pada saat ini, masyarakat tengah dihimbau untuk melakukan pembatasan fisik maupun sosial atau physical distancing dengan melakukan karantina mandiri demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Segala bentuk kegiatan seperti belajar dan bekerja pun dilakukan secara daring di rumah. Berikut ini contoh aktivitas kebugaran dalam masa pandemi. Jangan lupa sebelum olahraga biasakan stretching atau pemanasan agar tidak mengalami cedera. Lakukan gerakan penguluran pada tungkai dengan hitungan 2x8. Selanjutnya, lakukan gerakan jumping jack dengan hitungan 2x8. Lakukan gerakan squat 2x8 dengan interval. Kemudian, lakukan gerakan lompat rata-rata air sebanyak 2x8 hitungan. Lakukan plank selama 60 detik. Baik, itulah beberapa contoh aktivitas kebugaran pada saat pandemi. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan daya tahan paru-paru. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan daya tahan paru-paru. Untuk meningkatkan daya tahan paru-paru adalah suatu olahraga yang dapat kita lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun ciri-cirinya adalah 1. Gerakannya melibatkan otot-otot besar. Yang kedua, model latihannya seperti berjalan dan berlari. Yang ketiga, model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Dengan melakukan 3 hal tersebut, maka aktivitas kebugaran untuk meningkatkan daya tahan paru-paru Anda akan berjalan dengan baik. Berikut ini adalah contoh interval berlari menuju 400 meter dengan kecepatan 80%. Dari catatan waktu pada proses awal dengan kemampuan 100%. Setelah menempuh jarak 400 meter, maka lakukan istirahat durasi 1,5 menit atau rasio 1:1. Setelah selesai beristirahat, lanjutkan lari lagi dengan jarak 400 meter dengan kecepatan yang sama dengan seterusnya. Itulah salah satu contoh aktivitas untuk meningkatkan daya tahan paru-paru.
Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan aktivitas otot. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yang soalnya ialah jelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan kelincahan otot. Jawaban saya ialah untuk meningkatkan kelincahan otot sendiri, Anda dapat melakukan yang pertama, latihan lari lurus dengan bolak-balik atau biasa disebut dengan shuttle run. Dan yang kedua, Anda dapat melakukan latihan lari zigzag. Yang ketiga, Anda dapat melakukan latihan dengan jongkok berdiri atau biasa disebut dengan squat thrust. Dan yang keempat, Anda bisa melakukan latihan lompat tangga. Dengan melakukan 4 hal tersebut, maka aktivitas kebugaran untuk meningkatkan kelincahan otot Anda akan meningkat dengan sendirinya. Berikut ini adalah contoh aktivitas untuk meningkatkan kelincahan otot. Yang pertama, lateral in and out. Dilakukan dalam 30 detik, 3-4 set. Yang kedua, up the stairs. Dilakukan dalam 30 detik, 3-4 sets. Yang ketiga, side to side touch. Dilakukan dalam 30 detik sampai 3 atau 4 sets. Dan yang keempat, back to back, dilakukan dalam 30 detik 3-4 set. Itulah salah satu contoh untuk meningkatkan aktivitas otot. Lanjut ke soal nomor 4. Pada saat belajar berenang, badan tidak bisa konsisten bertahan dengan posisi rata-rata air. Jelaskan. Ya, perkenalkan saya sebelum menurung, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Mengambang. Mengambang adalah aktivitas terapung atau mengapung di permukaan air. Aktivitas terapung memiliki banyak cara, salah satunya dengan menggerak kaki hewan di dalam air, dengan menggerak-gerakkan kakinya untuk mengapung. Dan yang biasanya terkenal mengapung di permukaan air dengan tubuh seimbang dan horizontal datar. Dengan keseimbangan tubuh tanpa tenaga yang banyak, sudah bisa terapung di permukaan air. Pembahasan cara melakukan gerakan mengambang dalam olahraga berenang dengan punggung adalah persiapan mengambang dengan punggung. Pertama, tenang, tidak boleh panik akan tenggelam atau lainnya. Tenang saja di dalam air. Seimbangkan tubuh dan mulai masuk air dengan punggung di bawah dan seimbangkan tubuh horizontal dan wajah hadapkan ke langit. Sejajarkan tubuh atau horizontal dengan baik. Jika sejajarkan dengan air atau bagian permukaan. Atur posisi kepala. Tempatkan telinga Anda di dalam air. Walaupun memang begini, pertama-tama tidak nyaman tapi harus menyesuaikan. Karena jika kuping Anda berada di luar air, maka Anda berenang dengan punggung adalah persiapan mengambang dengan punggung. Pertama, tenang, tidak boleh panik akan tenggelam atau lainnya. Tenang saja di dalam air. Seimbangkan tubuh dan mulai masuk air dengan punggung di bawah dan seimbangkan tubuh horizontal dan wajah hadapkan ke langit. Sejajarkan tubuh atau horizontal dengan baik. Jika sejajarkan dengan air atau bagian permukaan. Atur posisi kepala. Tempatkan telinga Anda di dalam air. Walaupun memang begini, pertama-tama tidak nyaman tapi harus menyesuaikan. Karena jika kuping Anda berada di luar air, maka Anda dianggap tegang dan tubuh akan sulit mengambang. Setelah itu, angkat dagu ke atas sedikit, bertujukan untuk membaringkan kepala serta membuat tubuh lebih ringan. Dan setelah itu, permukaan air harus di pertengahan pipi dan tetap dibuat nyaman dan seimbang. Berikut ini gambaran tubuh manusia di dalam air. Apa yang terjadi jika kita diam tidak bergerak sama sekali? Dan bagaimana cara mempertahankan kepala tetap di atas permukaan air? Bisa juga dengan cara berikut ini, tapi membutuhkan energi lebih besar. Jika
Jika kalian kelelahan, gunakan teknik naik turun dengan memanfaatkan gaya apung dan gravitasi. Jika masih kelelahan juga, kalian bisa beristirahat dengan cara ini, tapi tidak memungkinkan untuk bernafas kecuali jika punya insang ya teman-teman. Oleh karena itu, gunakan posisi terlentang, pertahankan udara dalam perut untuk membantu mengambang. Jika udara dihembuskan, tubuh akan kembali ke posisi semula secara perlahan. Jika menarik nafas, tubuh bisa kembali terangkat. Itulah beberapa contoh aktivitas atau gerakan untuk bertahan dengan posisi rata-rata air. Cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena dukungan dari kalian sangat bermanfaat bagi kami dan untuk kedepannya.